juga Koordinator Asesor Bidang Pertanian Organik LSP Kementerian Pertanian. Nah, ini adalah penghargaan yang didapatkan oleh Bapak Jamal pada Desember tahun 2021. Penghargaan sebagai Widya Iswara berprestasi dengan inovasi pupuk organik briket. Dengan judul pupuk organik briket diperkaya dengan mikroba. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Adel. Ya, seperti apa? Terima kasih Mbak Suci. Jadi kalau untuk tanaman keras atau tanaman tahunan, apalagi yang jaraknya jauh-jauh, itu tuh kami rekomendasikan itu hitungan per pohon ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah dewasa itu kan ibaratnya kalau misalnya disemprot itu kan kurang efektif juga, apalagi kalau luas. Mungkin bisa ya efektif, tapi kan maksudnya apalagi kalau udah besar otomatis akarnya sudah sangat dalam, itu kurang untuk bisa langsung diserap oleh akar. Maka kami rekomendasikan itu hitungan per pohon dengan cara biopori kalau untuk tanaman tahunan yang akarnya sudah dalam-dalam. Nah, untuk dosisnya itu sebetulnya kami rekomendasikan di 50 sampai 60 ml per pohon untuk dicampur dengan air yang mengikuti kondisi lahan. Jadi kalau misalnya lahannya kering atau benar-benar kering itu kita bisa aplikasikan 5 sampai 6 liter air yang dicampur dengan 50 sampai 60 ml larutan diam untuk satu pohonnya. Dan jika cukup lembab itu bisa 3 sampai 4 liter air. Nah, kalau sangat lembab cukup 1 sampai 2 liter air yang dicampurkan dengan 50 sampai 60 ml larutan diam untuk satu pohon. Dengan teknis yang kami rekomendasikan itu biopori agar si akar itu lebih cepat ketemu sama pupuknya. Seperti itu Mbak Suci. Iya, terima kasih. Dita, Teh Adel, untuk closing statement saya di pekan ini sekali lagi saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu semua, seluruh mitra PTB, sahabat Eco Farming, bahwa pertanian atau penggunaan pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba ini bisa dimanfaatkan baik untuk tanah ataupun tanaman, ya. Dan penggunaan ke tanah ini manfaat terbesarnya adalah merestorasi kondisi tanah, memperbaiki unsur hara, memperbaiki kadar pH tanah, memperbaiki seorganik tanah, sehingga dalam jangka panjang akan menghilangkan ketergantungan terhadap penggunaan bahan kimia sintesis, baik itu berupa pupuk organik ataupun pestisida sintesis. Kenapa kok bisa pestisida juga ikut dikurangi, ikut bahkan dihilangkan? Karena penggunaan ketika terjadi perbaikan tanah, maka secara otomatis ini akan meningkatkan jumlah mikroba positif, meningkatkan jumlah unsur hara, yang pada akhirnya juga akan memudahkan datangnya predator-predator alami yang tentu ketika tersedia predator alami di lingkungan pertanian kita, ini akan membuat kita mengurangi ketergantungan dengan penggunaan bahan kimia. Karena begitu ada hama atau penyakit, ya, begitu khususnya pada hama, ya, ini akan membuat predator itu sudah bersiap untuk memangsa hama yang ada. Nah, begitu juga dengan penyakit. Kondisi tanah yang bagus dengan pH yang baik, seorganik yang bagus, maka ini akan meminimalisir terjadinya pertumbuhan penyakit pada tanah, ya, yang akan mengakibatkan serangan pada tanaman. Ya, jadi sangat positif sekali. Nah, kemudian yang kedua, bahwa jangan pernah ragu untuk menggunakan pupuk organik, karena dalam jangka panjang ini efeknya sangat besar manfaatnya. Dan yang kedua, tentu terkait dengan kondisi atau keamanan pangan negeri kita, bahan organik ini adalah merupakan solusi di tengah menurunnya produksi. Maka solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan kita, solusi untuk memperbaiki kualitas pangan kita, sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam jangka panjang itu juga akan semakin lebih baik. Saya kira itu, Teh Adel, Teh Suci, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.